Oke teman-teman, kita memasuki part 2 alasan toko belum mau atau tidak membeli produk kita ya. Tapi sebelumnya welcome back to my channel, kembali di channel YouTube Sales Magic, Rajanya Jualan ya. Jadi kemarin kita sudah membahas part satunya ya teman-teman. Kita sambung di video ini untuk part 2-nya ya. Alasan kenapa toko belum membeli produk dari sales ya. Jadi yang pertama itu adalah kurangnya persiapan atau prepare dari si sales itu sendiri ya. Jadi sebelum berangkat sales harus melakukan beberapa prepare ya. Prepare-nya sederhana sekali teman-teman sebenarnya ya. Jadi sales harus membawa alat tulis, nota, dan uang receh atau uang kembalian ya. 3 hal ini teman-teman, ini bisa menyebabkan gagal closing ya. Jadi gini, terkadang transaksi udah deal nih ya, udah saya beli satu slot atau beli satu renteng ya, tapi kok nggak bawa nota, bu, nggak ada notanya bu ya. Ini menjadi apa ya, alasan pemilik toko nggak jadi beli. Kok nggak ada notanya mas, nanti saya harganya lupa gimana. Ya memang kasus seperti ini itu jarang sekali teman-teman, tapi saya beberapa kali pernah mengalami hal seperti ini karena notanya ketinggalan ya, karena lupa bawa nota ya, pokoknya nggak ada nota ya. Jadi benar-benar dipastikan sebelum berangkat ke lapangan dicek dulu prepare-nya ya, ballpoint dibawa, nota dibawa, cutter dibawa ya, buat kalau misalnya beli pis-pisan ya, jadi supaya kemasannya rapi. Terus berikutnya uang receh teman-teman. Duh bu, ini nggak ada kembaliannya ibu, ibunya ada uang receh enggak? Duh, saya juga nggak ada mas. Oh ya udah mas, belinya besok lagi aja mas ya. Itu sering terjadi seperti itu teman-teman ya. Coba kalau misalnya kalian pernah mengalami hal seperti itu, bisa tulis di kolom komentar juga ya teman-teman. Itu beberapa prepare yang harus dibawa oleh seorang sales ya, dipastikan ya. Itu alat-alat sederhana ya, barang-barang sederhana, tapi bisa membuat kita gagal closing ya. Jadi harus hati-hati di situ ya. Itu menjadi salah satu faktor toko belum mau membeli produk dari kita, seperti itu. Terus yang kedua adalah alasannya adalah karena owner atau pemilik toko tidak berada di tempat ya. Jadi kadang ada ya, cara masuk ke toko nih menawarkan produk bla 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 bla, udah presentasi, maaf mas, yang punya toko lagi keluar, maaf mas saya cuma jaga ya. Jadi biasanya ini terjadi di hari Minggu ya. Jadi kalau idealnya untuk sales itu hari kerja itu Senin sampai Sabtu. Untuk Minggu kadang beberapa toko itu ownernya pergi ya, ada beberapa yang nggak menerima sales di hari Minggu ya. Karena apa ya, fokus untuk jualan di hari Minggu gitu. Untuk sales biasanya Senin sampai Jumat malahan ya. Ya Sabtu lah itu udah mentok ya, seperti itu. Jadi jadwal kunjungan harus diperhatikan juga ya. Dan kalau misalnya nih kita ada toko nih, kita juga harus hafal. Ini kalau misalnya si owner ordernya banyak tapi yang jaga kok ordernya sedikit, kita harus istilah Jawanya titen juga teman-teman. Ini pemilik toko ini Pak Bambang ini, kalau misalnya jam 2 di rumah, di toko ini saya jam 2 harus sampai di situ supaya produk saya bisa dibeli banyak. Kalau saya sebelum jam 2 atau sesudah jam 2 Pak Bambang pergi, yang jaga anak buahnya ya, karyawannya, biasanya belinya nggak berani banyak karena dia bukan pemilik atau owner dari toko tersebut ya. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kita sebagai seorang sales juga harus titen seperti itu ya. Terus berikutnya, alasan kenapa toko belum mau membeli produk dari kita ada karena faktor kemasan produk kita itu rusak ya. Jadi di training sales ya, sudah saya upload di channel YouTube Sales Magic juga, itu ada bagaimana cara membawa barang, cara membawa produk dengan benar ya. Sepele banget mas materi seperti itu, iya, tapi itu ada impact-nya ya. Itu ada apa ya, ada dampaknya juga ya. Karena kalau misalnya sales, mas ini kok barangnya kok payat mas, mas ini kok agak rusak ya, jadi apa ya, menurunkan kepercayaan pembeli ya. Dan pasti pembeli juga nggak mau, toko nggak mau teman-teman. Karena apa, kalau misalnya kita paksa pembeli, oke lah, nanti pembeli nggak bisa jual pun nanti konsumennya kapok, kemasannya jelek, yang brand ini kemasannya kok jelek ya, seperti itu. Jadi cara membawa produk itu harus benar-benar
diperhatikan juga teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa alasan ya teman-teman, kenapa toko itu belum mau membeli atau tidak mau membeli produk dari kita ya. Masih ada part selanjutnya lagi teman-teman mengenai beberapa alasan toko masih belum mau membeli produk dari kita dan pentingnya follow up ya. Terus ikuti materi ini teman-teman, karena masih ada beberapa tips lagi yang saya rasa akan sangat bermanfaat untuk teman-teman sales di lapangan ya. Silakan kalau teman-teman suka sama dunia freelance, distributor ya, sales marketing, silakan bantu klik tombol subscribe-nya ya, aktifkan loncengnya juga supaya saat saya upload video kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube ini. Share ke teman-teman kalian, ke tim sales kalian juga boleh. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ditunggu part selanjutnya di link di bawah video ini. Terima kasih.